Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak ya. Bertemu lagi kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita masih ya ada tentunya di bab esensi. Dan kompetensi dasar yang harus Anda kuasai hari ini ada di 4.16, yang mana isinya adalah menyusun sebuah resensi dengan tidak Ibu merahkan karena untuk kompetensi dasar 4.16 kali ini yang mana isinya menyusun sebuah resensi, Ibu akan meminta Anda untuk menemukan informasi penting yang ada di bagian 3, 4, 5, 6 untuk disusun dalam bentuk paragraf. Jadi informasi yang ada di misalnya di bagian 3 pendahuluan resensi, sebenarnya isi dari pendahuluan resensi itu apa? Jadi dirumuskan dengan bentuk bahasa yang singkat ya, kemudian dipadukan membentuk satu paragraf yang padu. Boleh dijeda juga boleh, nggak masalah sih. Atau mau dijadikan satu paragraf juga tidak masalah ya. Yang penting silahkan disusun dengan manis. Baiklah anak-anak ya, misalnya saja tentunya Ibu memberikan contoh ya untuk Anda nih. Nah, di sini Ibu memberikan contoh sebuah opening ya, jadi sebuah pendahuluan resensi. Ibu membuat sebuah pendahuluan resensi, bunyinya seperti ini anak-anak. Buku Cewek Smart, jadi tulis miring ya, karena tentunya judul buku dalam sebuah paragraf kalimat itu harus tentunya ditulis miring, aturan ejaan bahasa Indonesia. Buku Cewek Smart karya Ria Variana memang dirancang untuk membantu remaja perempuan agar dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai dengan syariat agama. Anak-anak ya, itu bagian dari pendahuluan sebuah resensi yang Ibu ambil dari sebuah internet ya anak-anak ya. Nah, kalau kita menyusun yang namanya informasi yang kita temukan dalam sebuah resensi, maka kita harus mengambil bagian penting dari setiap unsur yang ada dalam resensi tersebut. Misalnya Ibu ambil yang pendahuluan. Di sini Ibu garis merahi bagian menjadi seorang yang cerdas, kepribadian syariat agama. Nah, jadi itulah poin penting yang ingin disampaikan resentator ya mengenai isi buku tersebut, yang mana dia itu membahas tentang bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai dengan syariat agama. Baiklah anak-anak ya, bagaimana cara menyusun informasi dalam resensi? Karena pertemuan kompetensi dasar hari ini kalian harus mampu menyusun informasi dalam resensi. Maka silahkan kalian buat seperti ini anak-anakku. Jadi silahkan siapkan 2 buah resensi. Boleh resensi pertemuan yang kemarin kalian jadikan tugas, tidak masalah. Karena yang sekarang Ibu mau adalah poin ya. Jadi kalian mampu mencari bagian terpenting dari tiap unsur yang disajikan. 4 unsur yang harus Anda temukan poin-poinnya, informasi penting yang untuk Anda susun adalah yang pertama, jadi seperti ini ya penulisannya ya. Jadi dalam satu bagian tapi diberikan tanda ya. Misalnya kalau Ibu kan diwarnai, kalau kalian tulis tangan bisa dengan garis bawah misalnya ya. Mirip pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ya, informasi yang Ibu temukan adalah dari sekian banyaknya kalimat yang disajikan oleh resentator, Ibu mengambil temuan bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai syariat agama. Itu bagian pendahuluan informasi yang Ibu temukan dalam sebuah resensi berjudul Cewek Smart. Jadi pertama kamu tulis dulu judul dari resensinya ya di bagian atas kata pendahuluan ini, kemudian silahkan analisisnya, informasinya. Jadi dia hanya berupa informasi singkat ya, namanya saja menyusun informasi bagian poin saja. Jadi sekitar 1-2 kalimat tidak lebih ya. Ikhtisar silahkan, intinya dia mau bicara apa ya. Kalau ikhtisar intisari ya, sinopsis, tapi nggak sampai sinopsis sih. Jadi hanya bagian penting dari sebuah
isi sebuah buku. Nah, mungkin bagian mana yang versi Anda paling penting ya, sampai tentunya boleh sampai 3 kalimat ya. Isi dan terakhir penutup. Seperti itu tugas untuk pertemuan hari ini. Anda, sekali lagi Ibu tekankan, saya minta pada hari ini menentukan bagian poin-poin penting dari 4 unsur yang ada dalam sebuah resensi. Karena kalau judul sama identitas itu kan sudah sangat padat bahasanya. Jadi tidak usah ditemukan informasi pentingnya karena sudah terlihat. Tapi di bagian pendahuluan, ikhtisar, isi dan penutup, silahkan sampaikan poin pentingnya yang harus ada dalam menjadi bagian penting dari unsur resensi tersebut. Untuk apa Anda belajar menyusun informasi penting dalam sebuah resensi? Karena ketika nanti Anda ingin menjadi seorang resentator ya, kalian sebelum menulis sebuah resensi yang panjang, sebelumnya lebih baik ya Anda susun dulu sebenarnya di bagian pendahuluan saya mau ngomong apa ini. Di bagian ikhtisar sebenarnya yang mau saya sampaikan apa, jadi padat, versi padatnya dulu buat ya. Sama seperti orang tentunya kalau bikin cerpen, dia harus bikin cerita dulu, alurnya dulu yang direncanakan. Awalnya saya mau bikin apa ya cerpen saya, terus tengah-tengahnya saya mau bikin apa nih, konfliknya apa, terus cara menyelesaikan atau solusinya gimana. Jadi poin pentingnya dulu yang dibuatkan. Nah, untuk menulis resensi, Anda juga harus belajar bagaimana menyusun informasi yang penting, menyusun sebuah resensi nih anak ya. Jadi belajar dulu membandingkan dari 2 resensi agar nanti di pertemuan berikutnya Anda mampu menulis sebuah resensi yang tentunya menarik ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itu dia tentunya sekali lagi Ibu tekankan, silahkan Anda ambil kembali 2 resensi yang Anda analisis di pertemuan sebelumnya. Kemudian, ini kurang N ya. Kemudian analisis 2 informasi yang termasuk dalam resensi tersebut ya. Jadi silahkan bagian tentunya 3, 4, 5, 6 yang tentunya ditemukan informasi pentingnya. Sekali lagi kalimatnya ya sekitar 2-3 saja ya, jangan lebih ya. Nanti kalau terlalu panjang tidak menjadi bagian penting lagi untuk dalam sebuah bagian atau unsur sebuah resensi. Tugas tersebut harus ya ditulis tangan, kemudian Anda foto dan tentunya penamaan filenya PDF. Dimulai karena masih saja ada yang tidak bisa bagaimana cara menamai file. Silakan Anda namai file Anda dengan nomor halaman dulu. Kalau tidak bisa tanya temannya ya, gimana caranya sih mengganti file biar namanya mau nomor absen duluan, tanda hubung, nama lengkap, tambah hubung kelas. Baiklah, terima kasih anak-anak ya atas waktunya tentunya. Semoga kalian masih tetap semangat belajar, selamat mengerjakan tugas. Dan tugas ini dikumpul tentunya nanti akan Ibu informasikan ya jamnya lebih tepatnya. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera.